Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda? Senang sekali Selamat Pagi Indonesia dapat kembali menyapa Anda di pagi yang cukup gloomy dan juga bikin deg-degan ini Jason Sambo. Hari ini semua orang kayaknya stuck di jalan ya. Itulah karena cuaca yang kemudian ini ekstrim ya perubahannya dan harus diantisipasi. Hujan terus pemirsa di sejumlah wilayah di Jabodetabek. Semoga di wilayah-wilayah Anda juga Anda selalu bisa mengecek ya bagaimana kemudian update-nya begitu. Tapi tentu saja kali ini bersama dengan Gemma Tanjung dan saya Jason Sambo akan kami hadirkan beragam informasi termasuk yang jadi trending topik. Kalau saya tadi bilang harus mengamati begitu ya, harus ikut mengawasi. Nah ini kayaknya ada yang hatinya juga lagi gloomy karena gugatan pra-peradilannya itu ditolak pengadilan. Dia adalah dokter sekaligus influencer kecantikan Richard Lee yang kembali menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Polda Metro Jaya. Iya, jadi pemirsa pemeriksaan ini terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Kesehatan atas produk kecantikan yang dipasarkan. Nah, Dr. Richard Lee didampingi oleh kuasa hukumnya menjalani pemeriksaan di gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan pemanggilan ini dilakukan setelah gugatan pra-peradilan yang diajukan Richard Lee ditolak Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Betul, jadi dalam perkara ini Richard Lee itu dijerat dengan pasal tentang kesehatan dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara serta pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan ancaman 5 tahun penjara. Dan kepada rekan media, Richard Lee menegaskan bahwa produknya ini sebenarnya sudah terdaftar di Badan Pemeriksa Obat dan Makanan atau BPOM dan tidak menyalahi aturan. Dan Richard Lee juga memastikan nantinya dirinya akan kooperatif dalam pemeriksaan lanjutan ini dan siap memberikan keterangan kepada penyidik. Kita akan simak apa yang disampaikan Richard Lee berikut ini. Saya menghargai hasil dari pra-peradilan dan hari ini dengan sikap kooperatif saya datang untuk memenuhi kewajiban saya sebagai warga negara yang baik. Saya sudah siap memberikan keterangan sejelas-jelasnya dan sejujur-jujurnya tentang produk yang saya jual. Semua produk yang saya jual legal dan BPOM dan diproduksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya belum pernah menjual produk yang tidak berizin dan berpotensi untuk membahayakan masyarakat. Secara pribadi, yang buat saya sedih, konflik ini melibatkan 2 orang dokter, 2 orang sejawat, 2 orang yang profesinya sama-sama menjual skincare yang berakhir dengan saling lapor dan sama-sama jadi tersangka. Secara pribadi saya jujur, saya sedih dan malu akan hal itu. Terima kasih. Pemirsa, kita juga akan beralih ke informasi lain. Ini juga menjadi pembahasan yang terkait dengan Komandan Pasukan Stabilisasi Internasional yang baru dibentuk mengumumkan rencana pada hari Kamis untuk mengerahkan 12.000 polisi dan juga 20.000 tentara untuk membantu rekonstruksi di Gaza. Ia jadi berbicara pada pertemuan perdana Dewan Perdamaian, Major Jasper Jeffers mengatakan Indonesia, Maroko, Kazakhstan, Kosovo, dan juga Albania, semua negara yang tadi saya sebutkan ini telah berjanji untuk mengirimkan pasukannya untuk upaya menjaga stabilitas keamanan dan juga rekonstruksi di Gaza. Selain itu, pemirsa, ada juga Mesir dan Yordania yang berbatasan dengan jalur Gaza ini telah setuju juga untuk bisa melatih polisi dan pasukan keamanan mereka untuk berpatroli di sana. Dan beberapa saat setelah pengumuman, Jeffers, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair yang kini menjadi anggota eksekutif Dewan Perdamaian juga menyampaikan visi dalam tanda kutip di balik rencana 20 poin untuk Gaza. Karena menurut Blair, ini diperlukan lembaga publik yang efektif untuk melayani rakyat, lingkungan bisnis, tempat kewirausahaan yang berkembang, dan juga sistem pendidikan yang mendidik kaum muda untuk bisa toleransi dan juga bisa menggapai prestasi. So today we set out profound changes necessary to rebuild Gaza for Gaza. Iya, meski banyak perdebatan juga ya Jason, kita mengirimkan tentara ke Gaza, tapi semoga ini juga bisa menjadi jalan keluar untuk membantu warga di sana membangun kembali negara Gaza, negara Palestina dan juga kota Gaza sendiri ya. Betul, ini juga yang disampaikan berkaitan dengan Presiden Prabowo Subianto dalam Board of Peace di Amerika Serikat bahwa komitmen untuk mencapai perdamaian di Palestina itu adalah upaya dan impian yang saat ini sedang diupayakan, bahkan bersiap untuk bisa mengirimkan 8.000 pasukan lebih untuk menciptakan stabilitas keamanan internasional. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.